Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Di malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah unit. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, tuntunlah kami dalam membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kami bersyukur Engkau menyatukan kami lewat ibadah unit di malam hari ini, ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengar kata firman. Amin. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 1, terbaca pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang keempat. Pertama Yohanes 1, ayat 1 hingga pada ayatnya yang keempat. Dengan perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, ada yang kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Ibu Bapa persekutuan unit yang diberkati Tuhan, perkataannya tidak benar. Karena menurut kesaksian orang-orang yang berada di lokasi kejadian, itu mengalami kecelakaan tunggal, bukan dikeroyok. Demikianlah potongan isi berita salah satu media online tentang kesaksian palsu seorang oknum aparat keamanan yang mengakibatkan terjadinya penyerangan salah sasaran dari sekelompok orang ke salah satu kantor polisi di Jakarta. Dari hasil penyelidikan melalui kamera CCTV, diketahui kejadian sebenarnya di mana sang korban ternyata jatuh dari motor akibat terpengaruh minuman keras. Karena takut dan malu diketahui atasannya, maka dibuatlah cerita bohong yang menyebabkan rekan-rekan korban yang terprovokasi akhirnya menunjukkan rasa solidaritas dengan cara merusak fasilitas umum, sehingga muncul lagi korban baru yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, akan sangat berbahaya bila kita terpengaruh oleh cerita yang belum tentu benar. Ingat, perkataan yang benar adalah perkataan yang sesuai dengan fakta. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus, namun menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat atau gnostik. Ajaran ini membuat umat dalam tantangan iman kepada Tuhan Yesus, di mana mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ajaran gnostik ini menolak Tuhan Yesus sebagai manusia sejati atau dalam daging. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, begitu kuat ajaran ini mempengaruhi iman jemaat kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, membuat Rasul Yohanes menulis surat pengembalaannya yang dengan tegas menyatakan dan meyakinkan jemaat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai manusia sejati, dan apa yang disampaikan dalam ajaran gnostik itu salah. Penegasan Rasul Yohanes
tidak sekedar wacana belaka, namun lahir dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Rasul Yohanes katakan bahwa ia telah mendengar, melihat dengan mata sendiri, serta meraba dengan tangan kepada Tuhan Yesus sebagai firman hidup. Penegasan Rasul Yohanes tentang Tuhan Yesus sebagai firman hidup menunjukkan kepada misi dan karya pelayanan yang memberikan pengampunan dan keselamatan kekal kepada setiap orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hal inilah yang ditulis dan disampaikan kepada jemaat agar mereka tetap teguh dalam iman serta kokoh dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Itulah sebabnya Rasul Yohanes tetap mengharapkan kehidupan jemaat ada dalam persekutuan hidup yang selalu menampilkan sikap serta perilaku yang memberi contoh dan teladan dari Tuhan Yesus. Persekutuan jemaat yang saling mengasihi, menolong, membantu satu dengan yang lain, sehingga melalui kehidupan persekutuan akan menjadi teladan bagi semua orang, serta menjadi berkat dalam seluruh kehidupan persekutuan jemaat. Kesaksian Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus didasarkan atas pengalamannya yang nyata sebagai orang yang pernah bertemu dan mengalami penyertaan, pengajaran, serta perintah Yesus secara langsung. Kesaksiannya bertujuan agar banyak orang menjadi percaya dan memilih untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama orang percaya. Ibu bapak, saudara-saudariku, kita telah menjadi gereja yang bertumbuh karena kebenaran kesaksian Injil yang diberitakan oleh para saksinya. Kita pun kini harus mampu bersaksi tentang Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga tiap kata dan tindakan kita adalah cerminan dari wajah Kristus sendiri. Rasakanlah kehadiran Tuhan dalam hidupmu dan jadilah saksinya dalam kata dan perbuatan di setiap aktivitas dan situasi yang dialami, dan yakinlah bahwa persekutuan dengan Tuhan pasti berbuat baik, indah dan penuh kuasa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang berkati, harapan demikian pun bagi kehidupan persekutuan unit di saat ini. Ketika kehidupan kita saat ini diperhadapkan dengan tantangan pandemik virus COVID-19, persekutuan unit, keluarga, serta pribadi yang mengimani dan percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, serta mengalami jamahan tangan kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Hendaknya di tengah tantangan ini, kita lebih memperkuat relasi serta hubungan persekutuan sebagai orang percaya. Sekalipun saat ini kita memasuki era baru, di mana persekutuan beribadah masih diatur dengan berbagai protap kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Namun semangat persekutuan yang saling mengasihi terwujud dalam doa serta menolong dan berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Kita melakukan dan mewujudkannya sebagai bentuk refleksi iman kita kepada kasih Tuhan Yesus yang ajaib dan melimpah dalam kehidupan kita. Memang terkadang sebagai manusia, kepentingan diri dan yang begitu kuat menjadi tantangan untuk menghadirkan kehidupan persekutuan yang saling mengasihi dan menghidupkan. Untuk itu, penting bagi kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dalam mewujudkan cinta kasih Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan kehidupan kita dan semua orang melalui pelayanan serta
kesaksian kita. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Amin. Warga unit yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, sumber kehidupan kami, padamu di kesempatan malam ini kami bersyukur, berterima kasih tak henti-hentinya atas penjagaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah tantangan pandemik virus corona saat ini, Engkau masih menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami percaya sungguh bahwa apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, apa yang kami nikmati hingga pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi atas penyertaan dan kuasa daripadamu. Olehnya itu ya Bapa, kembali kepadamu di malam hari ini, lewat ibadah persekutuan unit, dari unit Solafide sampai di unit Bukit Zaitun. Kami haturkan kepadamu, biarlah Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh beban-beban hidup dan pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami kepadamu. Biarlah Tuhan mau sertai dan ada bersama-sama dengan kami dalam menapaki hari-hari hidup kami di setiap hari pemberian-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga di malam hari ini kami berdoa untuk rumah tangga yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Biarlah atas jamahan kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kehidupan keluarga-keluarga di dalam persekutuan unit di malam hari ini. Apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka gumuli, biarlah Tuhan mau mendengar dan menjawab itu seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga di malam hari ini kami berdoa untuk warga unit, dari unit Solafide sampai di Bukit Zaitun. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil adanya. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami di usbu, di perjuangan hidup kami di pekan ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoalah kami untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan di malam hari ini, yang dapat mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau sebagai Sang Juru Selamat hidup kami. Biarlah terus menjadi bagian yang berarti dalam hidup kami untuk menapaki hari-hari hidup pelayanan kami ke depan. Bapa, ini doa dan pergumulan kami. Masih banyak gumul dan syukur yang harus kami naikkan kepadamu, tetapi kami percaya sungguh bahwa Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, dan pasti akan mendengar dan menjawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, lalu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa sambil memohon jaminan berkat daripadamu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Tuhan kita senantiasa menyertai, memberkati, melindungi kehidupan kami semua yang beribadah di malam hari ini, mulai dari saat ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah
kita di malam hari ini boleh selesai, dan selamat malam. Shalom.